Salam sahabat Toto, semoga kita semua selalu beruntung dan berlimpah rezeki. Kita akan fun reading untuk 7 show yang akan menjadi juragan besar kaya raya di bulan Mei. Kita akan lihat langsung ya, show pertama yang akan menjadi juragan kaya raya di bulan Mei langsung muncul ya. Shio Kuda, seorang pekerja keras, mungkin semua udah tahu ya, jadi saya singkat yang kira-kira belum tahu. Ciri karakter Shio Kuda yang bisa menunjang dia menjadi juragan besar itu apa selain kerja keras? Dia adalah seseorang yang tegas di dalam memberikan keputusan-keputusan bisnis, keputusan usaha, keputusan kerja. Kalau dia nggak mau melakukan sesuatu, dia terus terang akan ngomong nggak mau ya. Kekakuannya atau bagaimana dia memegang teguh pendiriannya itu juga akan mengantarkan dia menjadi seorang juragan yang besar, menjadi seseorang yang disegani, juragan yang disegani kawan maupun lawan-lawan bisnisnya. Dengan akurasi data dan ketepatan dia dalam mengambil keputusan, di bulan Mei ini dia akan menjadi juragan besar yang sangat kaya raya. Diaminkan di kolom komentar ya untuk Shio Kuda ya. Kita langsung lanjutkan ke Shio yang berikutnya. Langsung muncul ya, dia Shio Kelinci ya. Shio Kelinci yang lincah semua udah tahu, tetapi apa dibalik semua itu yang lain daripada yang lain yang mungkin masih tersembunyi. Beberapa orang nggak tahu karakter Shio Kelinci yang cerdik. Cerdik sih udah tahu mbah. Bagaimana yang lainnya? Shio Kelinci yang lembut hati, dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya dengan kelembutan hati, dengan tawa caria ya, yang bisa mengecoh lawan-lawan bisnisnya ya, untuk memandang remeh kepada dia, padahal kekuatan super yang masih disembunyikan oleh dia adalah kekuatan kelembutan, di mana kelembutan bisa membungkus segala macam yang keras. Begitu ya, itu adalah kepiawaian seorang Shio Kelinci yang dengan tiba-tiba dengan kelembutannya bisa melompat lebih tinggi dan mengambil apapun yang dia inginkan, termasuk ya bisnis-bisnis tender gede semuanya tiba-tiba aja dia menyelinap gitu ya. Itu adalah seorang Shio Kelinci yang akan menjadi juragan besar kaya raya di bulan Mei. Kita lanjutkan ke Shio yang berikutnya. Shio yang akan menjadi juragan besar kaya raya, dia adalah Shio Naga. Seorang Shio yang arogan, mbah, jangan yang jelek-jelek mbah. Oh ya, yang baik-baik saja ya. Seorang Shio yang kuat pendiriannya, berintegritas tinggi, mempunyai naluri bisnis yang tinggi. Udah biasa mbah itu mbah. Cari yang lain mbah, yang spesifik, yang kira-kira belum banyak orang yang tahu. Shio Naga mempunyai sesuatu yang dia sembunyikan, yaitu semburan api panas ya. Jadi di beberapa Shio Naga yang kelihatannya itu angker, kemudian di dalam bisnis dia lebih kaku, dia bisa sangat lunak dan sangat apa itu namanya ya, sangat fleksibel ya, memberikan diskon yang gede, memberikan bonus yang besar. Intinya dia adalah seorang Shio yang berani rugi di dalam bisnis, di dalam awal-awal bisnisnya. Ingat ya beberapa clue bisnis. Tidak boleh takut rugi ya, yang pertama. Kemudian itu yang dimiliki Shio Naga yang belum tentu dimiliki oleh orang lain ya, Shio yang lain. Shio Naga adalah seorang Shio yang tidak takut rugi. Kemudian yang kedua, tidak takut untung. Ya semua yang nggak takut untung, bah. Ada beberapa Shio yang takut untung ya. Kalau keuntungannya terlalu gede, dia buru-buru mendiskon. Tapi Shio Naga enggak. Di saat tertentu dia akan diskon banget ya. Tapi di saat tertentu, bila itu memang bendanya, sesuatunya memang bisa dijual sangat mahal, dia akan bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa. Dan yang ketiga yang dimiliki Shio Naga yang paling penting adalah dia tidak takut untuk berbagi. Saat mereka ada mediator yang memang prospek, dia akan memberi fee, komisi, bonus yang tinggi untuk dia memenangkan sebuah tender, sebuah
PO, sebuah order atau sebuah usaha yang benar-benar dia minati, dia benar-benar berani membuang membuang modal, membuang rugi di depan tetapi untung di belakang. Jadi itu yang tersembunyi dari Shio Naga. Dia mempunyai prediksi, forecast atau planning jangka panjang yang tidak dimiliki oleh shio-shio yang lain. Kekuatan Shio Naga mampu membaca situasi ke depan tuh sampai 3 sampai 5 tahun. Itu ya. Jadi yang lain bisa kalau belajar ya. Tapi Shio Naga mempunyai bakat itu dari alam. Itu ya Shio Naga ya. Bila kalian belum mempunyai seperti itu, Shio Naga, kalian harus belajar menjadi naga yang sejati. Tidak takut rugi, tidak takut untung. Yang ketiga yang paling penting dalam bisnis adalah tidak takut untuk berbagi. Itu ya para bisnismen. Diingat-ingat ya, tetapi tetap harus mengedepankan etika bisnis. Udah Mbah, itu lanjut aja Mbah. Shio Naga lanjut, kita lanjut ke shio berikutnya. Shio Monyet. Apa sih yang istimewa dari Shio Monyet selain kelincahan, kecerdikan, kejelian, bagaimana dia mengambil kesempatan atau bagaimana dia menciptakan peluang, apalagi Mbah, dia sangat cerdik dan fleksibel. Itu adalah Shio Monyet ya, bisa bergerak kemana ke sana kemari ya, dan ada sedikitnya kelicikannya ya untuk mengelabui musuh-musuhnya. Untuk menjadi pemenang dia tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara yang mengelabui musuh-musuhnya. Itu adalah ilmu dari seorang Shio Monyet. Jangan tersinggung ya Shio Monyet ya, minta maaf banget mbahnya ya. Begitu ya Shio Monyet, diaminkan di kolom komentar, dan terima kasih yang sudah menulis komentar Shio Monyet diganti Shio Mangke gitu ya. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Mbah, satu lagi Mbah untuk Shio Monyet yang belum banyak orang tahu, ialah bagaimana dia bisa budgeting ya. Bagaimana dia pandai sekali menyusun budget. Dengan modal yang sekecil-kecilnya dia bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah skill, kemampuan dasar seorang Shio Monyet. Bahkan dia bisa untung, bisa usaha tanpa modal sama sekali. Itu ya. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Dia adalah Shio Ayam yang bisa mampu terbang tinggi, memantau sekelilingnya. Dia akan menjadi juragan besar sangat kaya raya di bulan Mei. Keunggulan Shio Ayam apa Mbah selain terbang tinggi dan rajin bekerja, ceker-ceker cari makan di pagi hari ya? Apa Mbah ceker-ceker? Yaitu bahasa Jawa ya, itu loh cakar-cakar, kipu-kipu kalau bahasa Jawanya. Itu kalau dia cari cacing, terus cari di tanah-tanah itu ya, digembur-gemburkan untuk mendinginkan. Terus ya pagi-pagi dia udah rajin bekerja untuk cari makan. Keunggulan lainnya apa Mbah? Dia pura-pura buta ya. Dia pura-pura buta, pura-pura tidak tahu ada rezeki di situ. Tiba-tiba dia patok aja gitu ya. Jadi keunggulan yang lain apa Mbah yang selain yang udah umum-umum? Kelebihan Shio Monyet adalah di kakinya. Dia mempunyai senjata pamungkas, yaitu kecepatan di dalam menerjang, memangsa apa yang ada, rezeki yang ada di depan dia gitu ya. Pura-pura tidak tahu, tiba-tiba set gitu ya, sat-set ya kalau zaman sekarang bicaranya ya. Udah Mbah, kita lanjut Shio ke-6 Mbah biar nggak lama ya. Kita lanjutkan Shio ke-6 yang akan menjadi juragan besar kaya raya. Dia adalah Shio Anjing. Dengan kesetiaan udah Mbah, udah tahu. Terus apalagi kecekatan Shio Kambing, Shio Anjing, oke ya. Kemudian dia tuh teliti banget ya, detail. Itu adalah
salah satu keunggulan sio anjing juga kesetiaan, detail, kemudian dia tekun ya, sangat tekun menjalani suatu pekerjaan sehingga dia bisa menjadi juragan besar yang kaya raya. Terus apa Mbah yang untuk sesuatu yang belum banyak diketahui adalah gonggongannya ya gitu ya. Gonggongan sih tahu, tapi di dalam bisnis, di dalam usaha dia sering melakukan promosi yang besar-besaran ya. Dia berani memberikan promosi yang gede-gedean, iklan yang gede-gedean sehingga menarik para pelanggannya dan mengalahkan saingannya yang nggak berani memberikan promo. Hampir mirip-mirip Shio Naga, cuman berbeda posisi ya. Shio Naga berani memberi diskon, berani memberi komisi. Shio Anjing berani memberikan promosi gitu ya. Kita lanjutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjutkan ke 7. Shio apa yang ketujuh? Shio kerbau. Diam-diam menghanyutkan. Kekuatan yang ada di dalam shio kerbau adalah dia diam-diam menghanyutkan. Bilang enggak kelihatan apa-apa, dia tiba-tiba ikut tender bermiliar-miliar dan menjadi pemenangnya. Yang lainnya Mbah udah capek ya, dicari sendiri ya. Salam sahabat Tutu.